Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara Mesbah Keluarga GKR Gedong pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan bersama keluarga melalui perenungan pada malam hari ini. Tatkala firman Tuhan dibaca dan direnungkan, ya Tuhan, Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman Tuhan ini menolong kami menangkap pesannya sehingga boleh menjadi kekuatan iman, pembelajaran, dan membangunkan rohani kami lebih setia berdoa kepada Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, berkati setiap pendengar yang mengikuti siaran ini supaya iman dibangunkan dan kerohanian dikuatkan, dan kami semakin bersandar kepada Tuhan yang menjawab dan mendengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat yang hanya ayat ke-13 saja. Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berdoa untuk suatu pergumulan atau suatu kebutuhan tertentu dalam hidupmu? Saya kira kita semua pernah. Ya, dan kita pun mendoakannya secara serius, secara sungguh-sungguh, bahkan sambil berdoa dan berpuasa barangkali. Kita juga berdoa dalam rentang waktu yang tidak sebentar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Meskipun kita sudah berdoa dengan benar dan dengan serius, bahkan dalam kurun waktu yang lama, namun tanda-tanda pengabulan doa pun tidak nampak cirinya sedikit pun dalam hidup kita. Semangat untuk mendoakan pokok doa tersebut mulai kendor, ya, kita mulai putus asa, dan lama-kelamaan kita pun melupakannya. Saudara, kira-kira seperti itulah yang terjadi dengan Zakaria yang kita baca tadi. Sebagai pasangan suami istri, adalah wajar kalau mereka berdoa minta anak sejak mereka menikah. Dugaan saya, Bapak Ibu sekalian, Zakaria dan Elisabet ini ya, semangat berdoa selama Elisabet minta anak, maksud saya, selama Elisabet itu masih bisa haid atau masih mengalami masa kesuburan. Tetapi begitu Elisabet mengalami masa menopause, mereka pun tidak lagi berdoa minta anak menurut saya. Karena sarana pendukung agar Elisabet itu bisa hamil atau bisa punya anak itu tidak ada. Zakaria sudah lanjut usia, sudah mati pucuk. Dan Elisabet pun sudah mati haid alias menopause. Harapan untuk punya momongan sudah putus. Sudah pupus. Ya. Dan mereka pun lupa akan doa yang sudah mereka bertahun-tahun doakan, yaitu untuk mendapatkan anak. Namun menarik sekali, Bapak Saudaraku sekalian, Tuhan tidak melupakan doa. Ya, Tuhan tidak melupakan doa Elisabet dan Zakaria pada waktu itu. Perhatikan Lukas pasal 1 ayat ke-13 tadi. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria. Doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kata doa dalam bahasa Yunani adalah deesis, dari kata deo, yang berarti to be in one. Ya. Doa untuk suatu kerinduan yang khusus seperti itu. Menurut budaya Yahudi, saudaraku sekalian, wanita yang mandul atau tidak punya anak adalah suatu aib. Suatu stigma budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan sebetulnya. Sebab tidak pernah Tuhan menilai seorang yang mandul dan menganggapnya sebagai orang yang beraib, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena anggapan tersebut sudah sedemikian kuat mempengaruhi pikiran masyarakat, maka meskipun itu tidak memiliki dasar teologis yang kuat, pendapat tersebut sudah menjadi pandangan umum di kalangan masyarakat Yahudi. Nah, ketika Elizabeth tahu bahwa dia sedang hamil, yang pertama keluar dari mulut Elizabeth itu adalah, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Lukas 1 ayat yang ke-25. Elizabeth dan Zakaria tidak usah banyak bicara untuk menjawab perkataan miring atau sikap sinis masyarakat yang menganggap kemandulan Elizabeth sebagai suatu aib pada waktu itu. Dengan adanya Elizabeth mengandung dan melahirkan, maka stigma tersebut dengan sendirinya terhapuskan, Bapak Ibu sekalian. Malah secara manusia, kehamilan Elizabeth itu adalah kehamilan yang sangat istimewa dibandingkan dengan wanita-wanita Yahudi lainnya. Kenapa? Kalau wanita yang lain bisa hamil ketika masih muda itu wajar. Masih muda, masih ada kesuburan, suami ibu juga masih muda. Sedangkan Elizabeth, suaminya sudah tua renta, Elizabeth pun sudah menopause. Tetapi dari perkataan Elizabeth, kita melihat dia sama sekali tidak sombong, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ia mengatakan, inilah perbuatan Tuhan bagiku. Ya. Kalau dia bisa hamil di masa tua, dia dan suaminya tua, itu karena perbuatan Tuhan, bukan karena kemampuan mereka. Dan malaikat berkata kepada Maria tentang kehamilan Elizabeth di masa tuanya begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil Elizabeth sudah menopause bisa hamil. Mustahil akan Zakaria sudah mati pucuk bisa membuahkan anak, melahirkan atau membuat istrinya hamil. Mustahil. Tapi Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu jawabannya. Sudah kembali kepada perkataan malaikat kepada Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Saudara, dari kalimat ini membuktikan paling sedikit dua hal. Yang pertama, Zakaria dan Elizabeth itu pernah berdoa minta anak, artinya. Hanya saja doa mereka tidak kunjung dikabulkan sampai mereka lanjut usia dan Elizabeth mati haid pada waktu itu. Dalam kondisi seperti itulah mereka mulai putus asa dan melupakan apa yang pernah mereka doakan tentunya. Dan yang kedua, Tuhan tidak melupakan doa mereka. Sehingga dalam waktu yang Tuhan tetapkan sendiri dengan kuasanya, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengabulkan doa mereka, mengabulkan doa Elizabeth dan Zakaria, sehingga Elizabeth mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing. Adakah pokok doa yang sudah sekian lama didoakan dan Tuhan belum mengabulkan doa saudara? Sehingga saudara sepertinya sudah putus asa dan akhirnya melupakan doa-doa yang pernah saudara doakan. Saudara, melalui tokoh Zakaria dan Elizabeth ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak melupakan doa kita. Pada waktu yang Tuhan tetapkan sendiri, Dia akan mengabulkan doa kita sesuai kehendaknya. Seperti Zakaria dan Elizabeth. Karena itu janganlah putus asa dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Atau kalaupun Tuhan
menjawab doa kita tidak seperti yang kita harapkan, itulah yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Karena berdoa itu sendiri lebih penting daripada jawaban doa sebetulnya. Manusia memang tertarik dengan jawaban doa, tetapi Tuhan lebih tertarik kepada orang yang berdoa. Karena dengan berdoa orang membina hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Dan doa juga merupakan sikap kebergantungan manusia kepada Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, kalau manusia bisa lupa doanya sendiri, tetapi Tuhan tidak melupakan doa kita, apalagi diri orang yang berdoa. Tuhan senang melihat orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh penyerahan diri. Tuhan pada Dia yang mendengar doa-doa kita. Khususnya dalam situasi seperti sekarang ini, dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian, yang berakibat melemahnya ekonomi, bahkan banyak yang tidak punya lapangan kerja. Andalan kita hanyalah Tuhan yang tahu segala sesuatu dan Dia mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Meskipun Tuhan nampaknya berdiam diri nampaknya, ya, dan tidak mengabulkan doa kita sementara barangkali, jangan pernah putus asa. Teruslah berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Nya yang siang malam berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak melupakan doa, apalagi orang yang berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam ini kami mengerti ya Tuhan. Kadang-kadang manusia telah melupakan apa yang menjadi permohonan kepada Tuhan karena sekian lama mungkin belum ada jawaban. Bahkan mungkin putus asa. Satu hal kami tahu seperti Tuhan tidak melupakan doa-doa Elizabeth dan Zakaria. Pada waktu yang tepat dan dalam waktu rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan mengabulkan doa mereka dan menghapuskan aib mereka. Tuhan hamba berdoa untuk jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Mungkin sudah sekian lama berdoa untuk suatu pokok doa, untuk suatu kebutuhan. Ya Tuhan, ajarkan kami tidak putus asa dan terus bergantung berharap pada Tuhan. Dan Tuhan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, mengabulkan doa kami bukan menurut keinginan kami, tapi menurut cara, kehendak, dan keinginan Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kehidupan kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan, Engkau berharap kami terus bergantung kepada Tuhan, menjalin hubungan yang intim dan indah dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini. Baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit yang mendera dunia, masalah politik. Sandaran kami tidak lain hanya Tuhan. Berkati jemaat dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya terus kami memandang kepada Tuhan yang memegang hari esok, yang menguasai kehidupan kami. Di doa kami ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang tidak melupakan doa, bahkan selalu mendengar, menjawab doa dan mengingat kami orang-orang yang berdoa. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada Mesbah Keluarga yang akan datang. Amin.